Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kepala puskesmas dan para PJ puskesmas, di keputusan Menteri Kesehatan nomor 165 tahun 2023 tentang standar akreditasi puskesmas yang draftnya pernah disosialisasikan pada tahun 2022 di triwulan 1 oleh kami di Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor di aula ya. Di draft tersebut bicara visi, misi, tujuan, dan tata nilai. Ini draftnya ya, yang dari Dr. Taufik dulu. Dr. Taufik kan di Kemenkesnya yang mengurusi masalah akreditasi ya, masalah mutu ya. Nah, kemudian di sini dijelaskan bahwa visi misi itu ya, di dalam pokok pikirannya ini ya, visi misi itu harus sejalan dengan visi misi presiden dan pemerintah daerah ya. Kalau kita bicara Kabupaten Bogor, pemerintah daerah punya pancakarsa. Karsa keempatnya adalah karsa sehat ya. Jadi visi misinya harus bicara karsa sehat. Nanti kalau bicara karsa sehat ya, teman-teman kan bisa tahu ya bagaimana Kabupaten Bogor menyikapi karsa sehat ini ya. Nah, oleh sebab itu teman-teman ketika membuat visi misi, tujuan, dan tata nilai ya, yang harus disikapi adalah memahami seperti apa visi misi tujuan ini dituangkan dalam diktum-diktum pada surat keputusan teman-teman di puskesmas. Nah, ini adalah KMK nomor 165 tahun 2023 ya. Ini ya. Nah, jadi perhatikan bahwa teman-teman itu secara kewilayahan bertanggung jawab kepada camat dan kepada bupati secara kewilayahan ya. Berarti teman-teman visi misinya itu adalah bicara bagaimana teman-teman meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara kewilayahan di wilayah kecamatan A, di bupati atau di Kabupaten Bogor gitu ya. Nah, yang jadi masalah, SK visi misi ini regulasi dan dokumennya akan ada wawancara. Nah, ketika wawancara teman-teman harus mampu berargumen tentang visi misi yang teman-teman buat sebagai surat keputusan ya. Jadi saya membuat video ini adalah agar teman-teman siap ketika berargumen dengan surveyor kenapa visi misinya seperti ini ya, dan tujuannya untuk apa ya. Sekali lagi saya berharap teman-teman punya visi misi, karena teman-teman itu selain menjalankan visi bupati ya secara kewilayahan bertanggung jawab kepada Pak Camat, tetapi teman-teman punya juga visi misi untuk meningkatkan mutu layanan di puskesmas. Karena teman-teman itu punya kompetitor, yaitu puskesmas yang di dalam satu kecamatan maupun jejaring yang ada di dalam kecamatan saudara-saudara juga ya. Mereka pun melakukan pelayanan publik, pelayanan kesehatan. Jadi itu adalah sebagai kompetitor. Supaya apa? Supaya teman-teman sebagai pelayanan publik mampu memberikan pelayanan terbaik. Kalau pelayanan terbaik, outcome-nya adalah kesejahteraan bagi puskesmas itu sendiri ya. Jadi ada kesaingannya, kompetitornya adalah di dalam kecamatan, juga kompetitornya adalah antar kecamatan gitu ya, antara kecamatan A dengan kecamatan B ya, supaya teman-teman punya kemampuan aktualitas diri sebagai seorang kapus ya, untuk meningkatkan mutu pelayanan di mana teman-teman memimpin suatu institusi yang namanya unit pelaksana teknis gitu ya. Nah, jadi ketika teman-teman membuat SK visi misinya ya, nanti teman-teman pastikan bahwa ini tahun 2022. Kenapa tahun 2022?
Ya, itu yang akan kita bahas. Oke. Jadi silahkan menimbangnya. Ini hanya template ya, hanya contoh ya, tidak harus diikuti ya. Tapi silahkan teman-teman kalau mau ngikuti ini silahkan ya. Nanti kalau misalnya video ini berpindah-pindah cepat ya silahkan di pause aja ya, di pause untuk melihat kata kalimatnya seperti apa di setiap bunyi di SK ini gitu ya. Nah ini menimbangnya ABC, boleh lebih dari C juga, silahkan mangga telangkung ya. Kemudian mengingatnya seperti ini. Nah ini adalah warna biru. Warna biru tolong dilengkapin untuk dasar-dasar kebijakan yang lain seperti ini, Permenkes nomor 44 tahun 2016. Saya tidak warna birukan ya, teman-teman cari sendiri gitu ya. Kemudian ini ya, pertama bicara undang-undang kesehatan udah pastilah ya. Kemudian menggunakan pedoman manajemen puskesmas ya jelas ya, karena teman-teman itu mengidentifikasi suatu jenis pelayanan, suatu program itu dasarnya adalah pedoman manajemen puskesmas. Makanya kepala puskesmas TU itu harus mengikuti pelatihan manajemen puskesmas agar apa? Agar bisa melakukan identifikasi, mengetahui resiko-resiko di suatu pelayanan ataupun di suatu program yang akan teman-teman gerakan nanti ya, dengan input sasarannya berbagai macam ya. Kemudian teman-teman membuat perencanaan RUK, RPK ya, RBA dan sebagainya. Nah itu kemampuannya ada di pedoman manajemen puskesmas. Kemudian ketika bicara peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 99 tahun 2018 ini bicara tentang pembinaan dan pengendalian perangkat daerah ya, dimana visi misi siapapun termasuk bupati harus ada kendalinya, harus ada pembinaannya, termasuk ke level kecamatan maupun ke level kita sebagai unit pelaksana teknis. Jadi dasar ini dipakai. Nah kemudian ketika bicara Permenkes nomor 4 tahun 2019 ini bicara standar teknis pelayanan minimal kita harus melaksanakan ini. Di dalamnya ada penyelenggaraan UKM, di dalamnya ada penyelenggaraan UKP yang minimal harus dilaksanakan ya. Di dalamnya bicara continuum of care, di dalamnya bicara pelayanan bersumber kepada usia ya, dari usia baru lahir sampai dengan lansia. Di dalamnya juga bicara pelayanan terhadap pasien-pasien dengan kelompok rawan, bumil, bulin, kemudian bayi-bayi lahir, kemudian lansia gitu ya, kemudian yang mempunyai masalah dengan autoimun ya, dengan permasalahan seperti itu, kemudian permasalahan dengan ODGJ ya silahkan teman-teman jadikan dasar untuk penyelenggaraan UKM dan UKP-nya dengan memperhatikan pelayanan minimal ini ya. Kemudian otomatis lah kita menggunakan Permenkes tentang pusat kesehatan masyarakat. Nah kemudian yang paling penting ini ya, disinilah diaturnya visi misinya bupati, wakil bupati di Kabupaten Bogor ya. Bicaranya 2018, 2023, kemudian dirubah pada tahun 2021 gitu ya. 21 gitu ya, tentang perubahan ini. Nah, kenapa visi misinya yang di atas tadi 2022? Karena apa? Karena di sini ada perubahan ya. Perubahan rencana strategisnya pemerintah Kabupaten Bogor ya. Di sini terjadi sesuatu karena kemarin ada COVID kan, jadi ada perubahan di sini ya. Ya, jadi nanti perhatikan yang warna-warna birunya ini ya. Kemudian kenapa juga tahun 2022 visi misinya? Karena ada juga perubahan di sini tentang struktur organisasi di Dinas Kesehatan ya. Bagaimana sekarang ada subkoordinasi ya, subkoordinator ya, seperti itu ya. Nah, ini pun harus disikapi karena kegiatan teman-teman di puskesmas sebagai unit pelaksana teknis dinas itu berjalan secara vertikal ya gitu ya, ada komandonya, maka teman-teman harus mengikuti sesuatu yang memang diperintahkan, diinstruksikan ya, terhadap berbagai kebijakan dari mulai perencanaan sampai menentukan target. Salah satunya seperti itu. Walaupun teman-teman bisa juga menentukan target dari sumber-sumber lain, karena mungkin tidak semuanya diatur di Dinas Kesehatan gitu ya. Kemudian juga menggunakan peraturan bupati tentang pusat kesehatan masyarakat ini ya.
yang sudah ada peraturan bupatinya. Nah, kemudian kalau teman-teman ada SK bupatinya ya tentang Puskesmas BUD, silahkan dimasukkan karena di situ dasar teman-teman membuat RBA. Sebagai dasar Puskesmas BUD itu bisa membuat RBA ya. Ada tata kelola yang disiapkan di situ ya untuk menyusun perencanaan, baik itu untuk kepentingan input, proses, dan output yang menjadikan outcome-nya itu kepuasan masyarakat. Kemudian teman-teman menetapkan visi misi seperti ini ya. Oke. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa tujuannya adalah untuk pelayanan ya. Penyelenggaraan pelayanan yaitu masyarakat dan perorangan. Jadi visi misi ini ya harus juga mengacu kepada Permenkes ya maupun Perbuk yang bicara tentang paradigma sehat, pertanggungjawaban wilayah, kemandirian masyarakat, ketersediaan akses pelayanan, teknologi tepat guna, dan keterpaduan. Jadi visi misi itu ya prinsipnya seperti ini ya di lingkungan puskesmas cara bekerjanya teman-teman ya. Cara bekerjanya seperti ini ya. Kemudian visi misi ini harus KIS, harus koordinasi, harus integrasi, harus sinkronisasi dan simplifikasi, baik antar program maupun antar lintas sektor. Ya karena apa? Karena kita mengejar visi misi meningkatkan mutu layanan, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Oke. Kemudian keempatnya berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ya, apabila ada kesalahan dalam putusan ini silahkan diperbaiki ya. Jadi seperti itu. Jadi nanti teman-teman ya ketika membuat visi misinya ya dibuat sendiri ya. Ini mah contoh aja. Sekali lagi ini contoh aja ya. Sekali lagi sejalan dengan visi presiden maupun pemerintah daerah. Nah, jadi kalau sejalan, silahkan visinya adalah bicara tentang kasal sehat ya. Kasal sehat itu seperti apa? Apakah visi ini tidak sejalan dengan kasal sehat? Menurut saya sejalan. Karena apa? Karena kita bicara pelayanan, kita juga bicara pemberdayaan. Pelayanan ke masyarakat dan pemberdayaan oleh masyarakat. Gitu ya. Menuju kecamatan misalnya seperti ini kalimatnya ya. Nah, kemudian di misinya ya otomatis ya semuanya bicara kesehatan dari inputnya sumber daya manusianya, sasarannya ya. Kemudian bagaimana kita membinanya ya. Bagaimana kita berorganisasi, otomatis juga kita bagaimana mengolah administrasi ya, karena di dalam inputnya teman-teman ya bicara ada man-nya di situ, ada mesinnya di situ ya, ada metodenya di situ ya, ada materialnya di situ ya, dibicarakan di misinya seperti apa, kemudian tujuannya seperti apa. Jangan lupa bahwa kegiatan kita harus bertujuan melihat kepada pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945 serta pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi semuanya harus rohnya gitu ya dari situ ya. Jadi tolong perhatikan teman-teman untuk tujuannya ya. Jangan kita membuat tujuan yang tidak bisa kita ukur atau ada dasar kebijakannya. Jadi pakai dasar kebijakannya di dalam kita membuat tujuan kegiatan pelaksanaan kita ya. Jadi seperti itu. Oke. Nih, silahkan ya. Di sini ada 1 sampai tujuannya ada 1 sampai 9. Mangga, ini mah hanya contoh, bukan berarti harus diikuti oleh teman-teman. Kemudian tata nilainya seperti apa? Jadi tata nilai itu adalah sesuatu yang bisa diukur ya. Diukur apakah pegawainya jujur, diukur apakah pegawainya gesit, dijujur apakah pegawainya punya antisipasi ya, berantisipasi ya ketika terhadap sesuatu ya. Kemudian pegawainya lugas, kemudian punya aspirasi ya, mempunyai kemampuan aspirasi. Kepala puskesmas harus mampu menerima aspirasi dari pegawai dan sebaliknya gitu ya. Jadi pengertian tata nilainya ini harus dijabarkan oleh kita ya. Jadi minimal, sekali lagi ya, jadi minimal isinya harus seperti ini ya. Karena apa? Karena SK ini akan teman-teman diskusikan atau surveyor akan bertanya, teman-teman kepala puskesmas maupun PJ akan diwawancara tentang kenapa SK visi misinya seperti ini. Nah, mudah-mudahan dengan video ini teman-teman memahami apa yang harus teman-teman justifikasi ya. Teman-teman bisa berargumen seperti apa ketika ada wawancara dengan surveyor pada saat teman-teman akreditasi ya. Jadi seperti itu. Nanti saya akan
memberikan juga video tentang pentingnya surat keputusan Kepala Puskesmas tentang manajemen dan pelayanan gitu ya. Nanti juga kita akan bicara tentang SK Kepala Puskesmas tentang pelayanan UKP seperti apa, pelayanan UKM seperti apa ya. Satu-satu ya, nggak bisa semuanya. Kalau semuanya teman-teman akan capek mendengarkan saya, atau mungkin tidak akan semuanya bisa ini. Tapi satu-satu ya. Saya bicaranya di sini ada wawancara yang mudah-mudahan setelah teman-teman nonton video ini, teman-teman siap ketika terjadi wawancara antara seorang pimpinan, kepala puskesmas, para penanggung jawab dengan surveyor, baik itu surveyor, kan surveyornya ada dua ya, baik itu surveyor yang bicara administrasi dan UKM maupun surveyor yang bicara UKP dan mutu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk SK visi misi ini ya. Semoga teman-teman sukses melaksanakan akreditasi, terutama untuk bicara bab 1 standar 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.